Rangers. Halo, balik lagi sama DJ Putri dan Tio Survival. Mantap. Nah, kali ini kita akan mencoba menelusuri hutan yang ada di Jawa Barat. Betul dan banget. iya, kita akan mencoba bushcraft, kita akan mencoba membuat bivak dan masak di hutan. Oke, ini adalah pengalaman pertama DJ. Oke. Kira-kira bakal seperti apa? Percayain aja Udah deh siap? sama instrukturnya. Oke, siap Oke. dong. Ikutin Ingin terus. tahu keseruannya? Ikuti terus. Nah, kayak gini kan, kenapa safety-nya pakai sarung Oh tangan? iya, baru mau ngomong. Nah, itu dia. Pantas, kemana-mana pakai sarung tangan ya. Sekarang jalurnya ketemu nih. Dan kita selalu pakai sarung lengan panjang. Sepertinya ke sana atau sini ya. Oh, ini. Iya, bukan. Iya. Nah, ini kan kali-kali kering kayak gini. Ini bisa kita gunakan untuk bikin api gampang. Nih, Api DJ. unggun. Iya. Bedanya apa sih ngelihat api unggun kayu yang Kayu bisa kering. digunain? Iya, ini Gini. kelihatan kering kan ini di sini. Kepatahin aja nih. Nih, dalamnya. Ya. Oh iya. Gampang bakar. Nah, masuk. Dan kita harus jeli kalau masuk kayak gini. Ada tanaman-tanaman yang bisa dimakan atau beracun. Juga kita harus tahu. Kalau beracun tuh dia cuman sensitif kalau kita makan atau dengan sentuhan aja tuh kita bisa. Iya, ada macam-macam efeknya. Jadi ada yang kalau dimakan itu dia langsung ada rasa manis, tapi ada sedikit nusuk-nusuk. Nanti mudah-mudahan kita ketemu tanaman-tanaman yang bisa dimakan langsung. Nah, kita harus buka-buka jalur seperti ini. Caranya ngelihat jalur gitu itu kayak Ya. gimana sih, Kak? Ya, yang pertama gini, semua kita tersesat di hutan. Iya. Kita bisa gunakan pisau. Ntar saya ambil pisau dulu. Kita bisa membawa pisau atau parang panjang. Kalau simpel, biasanya yang digunakan pendaki itu kan nggak boleh lebih dari 30 cm ya, Iya, atau iya, 20 cm, jadi harus pisau yang pendek. Nah, kita jalan, kita patahin arah kita kemana? Ke sana, ini buat tanda, berarti kita arahnya ke sana. Oh. Jadi nanti kalau kita tersesat, kita bisa nyari tanda, oh tadi kita asalnya dari sini, Iya, kita iya, kembali iya. ke titik semula. Tapi dia bisa berubah aja kan, Kak, kalau kena angin. Jadi di sini bisa diperkuat dan tidak hanya satu, banyak. Kemudian tadi pertanyaannya, Kak, bisa berubah kan kalau ada angin? Iya. Ada yang nggak bisa berubah ketika terkena angin. Kita gores. Nah, ini salah satu. Ini berarti tanda-tanda yang kita Oh iya, lewatin. lewati. Seperti halnya kita bisa belajar dengan alam, seperti halnya harimau. Dia akan menandai daerah jelajahnya atau teritori dengan menggunakan cakaran. Seperti itu. Jadi kita bisa melukai. Ini yang kita lewati. Segini aja. Cukup. Kita bisa lewati lagi. Kepikirannya kayak gitu. Selain itu, kalau di tempat kontras seperti ini, kita bisa gunakan sesuatu atau batang yang dia warnanya kontras sama daerah sini, misalkan batang atau batang yang pendek aja. Nah, bisa kita susun, nanti bisa kita bikin kontras dengan arah petunjuk arah. Oh iya. Sengaja dibuat ya. Kelihatan. Sengaja dibuat. Yang mudah dimengerti. Kayak gitu. Oh. Atau enggak menggunakan sesuatu yang kontras ini. Di sini. Berarti arah kita ke sana. Sana. Oke, ayo kita lanjut. Oke, lanjut.
bisa tertutup karena ranting-ranting yang sudah patah atau yang sudah terlanjur tua yang patah secara alami. Seperti halnya ini bisa buat kayu juga. Kayu bakar. Jadi yang kita ketemu apa itu kita manfaatkan. Seperti itu. Wah, gila masih panjang ternyata ke sana. Iya. Kita buka jalan. Namanya. Ini itu biar kita nggak Parah. bingung kita. Iya, aduh. Ini pertama kalinya DJ. Ini DJ Explorer ini namanya, Kak. Karena biasanya kan DJ kalau kayak ke gunung, ke hutan gitu Kak, itu tuh udah ada jalur tersendirinya. Iya. Tapi ini pertama kalinya kita bener-bener hutan ini bener-bener. Jalur. Ini kering. Ini kan bisa kita lihat ini kering banget ini dibakar ini gampang. Bisa kita lihat di sini. Kita patahin pun gampang juga. Nih. Coba mau dong matahin. Nih coba. Oh gitu ya. Lalalala. Awas, hati-hati, konsentrasi. Kita sini juga karena di sini kita nggak tahu ada ancaman di sekitar kita kan. Iya bener banget. Jadi kita harus selalu kan di sini ada rotan, ada bulu rotan, sedikit induk. Ini jalurnya juga kita harus gede. Oke. Merayap perlu nggak nih? Iya. Ini kita bisa ke sana, ke sana. Tapi sepertinya lebih mati. Nah ini awas, ini duri ya. Ini duri. Hati-hati. Ya, jangan gitu. Tanahnya gembur apa ya Kak ya? Jadi ini DJ. Oh DJ belum tak pernah tahu ya? Belum. Jadi ini sebetulnya babi hutan mengais ini, mengais nyari makanan. Dia kan makanannya itu cacing. Gali-gali gitu ya? Betul. Berarti di sini jalur babi dong? Bisa. Tapi pernah nggak sih Kak Tio Ya. tersesat gitu Iya. di hutan? Ya pernah, karena dengan teknik-teknik seperti ini, jadi kita nggak akan kesusahan kan kalau kita tersesat dan kita benar-benar kehilangan arah. Kita banyak hal sebetulnya bisa kita lakukan. Saya juga bawa peluit juga. Kemudian kalau kita bisa menggunakan tanda-tanda seperti lumut, ini bagian barat dan bagian agak selatan dia arahnya. Kanopi. Oh dari lumut bisa ya? Bisa dari lumut, kemudian dari kanopi itu yang arah rimbun. Itu bagian timur karena ketika dia proses fotosintesis ngikutin matahari. Iya betul, jadi dia akan Pinter nih. ketika pagi hari. Nah ini harindong, ini bisa dimakan juga. Oh iya, coba makan. Nanti ada yang buahnya yang hitam itu nanti bisa dimakan. Oh, ini gitu. masih hijau. Oh masih anaknya. Ya, ini namanya harindong bulu. Nanti kita coba cari yang sudah matang. Paling parah selama di hutan kayak gini Kak, ancaman paling parah gitu yang pernah dirasain apa sih? Ancaman yang paling parah pernah dialami sebetulnya kalau aku sih menikmati aja DJ. Menikmati ya? Karena kalau udah di hutan, kalau menurut aku ya iyalah apa kehidupan aku di sini, Kehidupannya sesungguhnya. kehidupan yang sesungguhnya bisa mengeksplor banyak. Dan itu kalau apalagi kalau kita udah tahu apa yang kita bisa manfaatkan di situ, itu udah surga banget gitu. Ini kan bisa kita gunakan untuk shelter juga, namanya tepus. Tepus. Ini punya buahnya di pangkal bawah, itu bisa dimakan juga. Oh kayak singkong gitu nggak sih? Enggak, tepus, beda. Kayak gini ini. Jadi kalau kita bushcraft atau survive, kita bawanya pisau yang pendek tadi, kita bisa menggunakan ini karena dia ketika kita potong itu tidak keras. Biasanya kan kita harus bawa pisau yang gede gitu kan. Nah, dengan seperti ini kita bisa potong dengan mudah gitu. Kayak gini kita bisa potong dengan mudah. Jadi kita bisa tidak ada alasan kita tidak membuat shelter atau bivak karena pisau kita cukup pendek seperti ini kan. Padahal
Ya bisa gitu, asalkan ada kemauan yang pertama itu. Ya enggak? Dan ini cukup efektif kita gunakan untuk bivak. Nanti kita ya benar. Coba baunya agak sedikit kayak jahe-jahe atau gimana. Iya. Iya. Enak malah. Iya. Suka malah. Itu bagian dalamnya nanti. Ayo kita cari lagi, nanti kita bisa manfaatkan buat alas juga itu. Oke. Jadi sebetulnya kadaka ini yang masih kecil, tapi kalau yang sudah besar itu tempat hinggapnya cacing sonari. Oh, cacingnya di sini malah? Iya, di sini. Oh. Jadi dia bersih makanannya kan karena sari-sari dari apa namanya tumbuhan ini gitu. Tapi karena dia masih kecil jadi belum ada. Tahu nggak cacing sonari itu fungsinya buat apa? Apa? Menyuburkan? Bukan. Apa? Ya, di lain sisi itu menjadi indikator kalau tanaman tanah di situ banyak gizi yang bisa diambil, sari-sari makanan yang diambil dari cacing itu sendiri. Tapi imbal baliknya cacing sonari itu merupakan obat tifus. Obat tifus. Obat tipes. Iya. Jadi dia biasanya kalau kita direbus di hutan gitu. Enggak, langsung dimakan langsung. Langsung dimakan langsung. Atau enggak kalau biasanya tahu vermin? Vermin enggak? Obat tipes. Iya. Nah, itu biasanya disangrai. Namanya vermin. Jadi nggak pakai minyak, jadi disangrai. Jadi dikeringin. Cacing-cacing sonari ini atau cacing lain, cacing tanah. Kalau ini nih, ini apa aja nih? Ini nggak bisa dimakan. Ini ada yang gede bunga namanya. Ini gitu ya? Apa? Ini kalau ada beberapa yang mirip ini nanti bisa dimakan, tapi kalau ini nggak bisa. Tapi fit nempel di tanaman lain juga bisa. Ketemu. Nah, sepertinya jalannya ke sana. Ke sana. Iya, ayo. Ini babi juga. Jadi dia mengais. Biasanya babi keluar jam berapa, Kak? Tergantung dia, kalau meeting itu biasanya sore. Apa meeting? Virtual gak mereka meetingnya? Sore ya? Tapi kita kalau ketemu mereka gimana nih, Mas? Gak apa-apa, nanti ada tekniknya. Oke. Allah. Makanya kalau ikan di sini enak banget. Nah, di sini kayaknya sepertinya ini bagus buat memberikan bivak. Oh iya, ini sama ini ya? Ini ada dua kayu, nanti kita nyari batang-batang lagi untuk membuat pelang kesananya DJ. Yang penting ada dua. Paling kita bersihin ininya dulu ya? Kita keluarin alat dulu. Aku boleh bantu ini nggak? Boleh. Bersihin, boleh ya? Boleh. Ntar kamu bisa bantuin motong juga, tapi parangnya cuma ada satu, ntar aku potong dulu aja ya. Mungkin ada teknik tersendiri nggak sih kayak motong atau motong? Bisa, sebetulnya dicabut bisa. Kamu kan pakai sarung tangan. Iya. Oh iya ini. Bentar, ini kan ya ini kayu kering. Kita singkirin dulu. Nah, biar ini babat-babat yang ini kan semak-semak kecil aja nih. Oh dari ininya ya? Iya, pangkalnya nanti biar rapi di bawahnya. Kalau kita berkegiatan di alam bebas, kita harus selalu safety, sarung tangan, lengan panjang, jadi biar tidak kena badan kita. Tangan juga aman. Sudah. Cari batang dulu, kamu tunggu di sini. Mungkin sambil rapiin sedikit, aku nyari batang ya. Oke. Nah, ini ada banyak batang rubuh. Ini pohon rubuh di sana, coba lihat. Ini bisa kita manfaatkan. Di sini ada batang-batang yang cukup kuat. Nah, ini juga kita cari dulu yang lurusnya aja. Kita potong dulu bagian sini. Ini aja biar mudah dulu. Kita potong. Dia nyarinya mantap. Iya. Jadi ini gimana, Kak? Nah, ini nanti kita bikin pelang yang kuat. Di sini kan agak melengkung DJ. Coba kita ukur dulu ukurannya. Nanti dia berarti ini kita gunakan buat tiang depan. Tiang depan nanti kita bisa bagi dua.
Kemudian kita siapkan buat pelang sininya dulu. Oh, nanti aku ambil lagi. Jadi nanti ini sistemnya karung kita masukin. Itu nanti kita bisa bikin bed. Ada 2 bed di sini nanti. Oke. Ini nanti kita bikin satu tiangnya dulu, Ci. Sedalam apa tuh? Sedalam kurang lebih 30 cm. 30 cm. Jadi biar kayunya nanti menancap dengan bagus. Udah goyang-goyang lagi ya? Iya. Nah, oke. Kita masukin dulu biar cepet kan kita bikin lancip bagian bawahnya di sini. Seperti itu. Dan biar gak terlalu tinggi, kita potong dulu DJ. Bisa nggak? Mohon maaf nih. Iya. Bismillah. Oke. Lurus. Iya. Gak apa-apa, yang penting kamu potong. DJ. Ayo. Oh, dikit lagi. Terus. Oke. Nah, ini Sebuah bawahnya. kebanggaan. Bawahnya kita perkuat dulu. Perkuat ya. Seperti ini. Pinggir-pinggirnya atau masukin tanah? Bisa Dalamnya masukin nggak tanah atau enggak masukin sisa-sisa kayak gini. Ini kita bisa potong-potong. Nah, di sini. Jadi nanti biar kuat ke bawahnya. Ini juga. Gitu. Mulus Kanan banget. kiri. Bentar, awas DJ. Jadi kita bikin satu tiang lagi di sebelah sini. Ini kita bisa gunakan tiang yang enggak terlalu. Ini kan dia bengkok nih. Iya, Kita pakai tiang di sini aja. Yang depannya nanti lebih rendah agar ininya lebih mudah. Atau DJ mau coba gergaji boleh juga. Mau. Ini ya. Iya. Aku nyari yang satunya lagi. Nah, ini kalau kita tidurkan kurang lebih tingginya segini kan, panjangnya. Nah, ini kita ukur ke sininya buat tiangnya. Nah, di situ kira-kira. Di situ saya akan membuat lagi pasak di sini, DJ. Oh. Nah, kita coba pasin. Nah, kayak gini. Kita selipkan di sini. Kemudian kita pakai batu. Nih, coba lihat. Oh. Oke. Ini kita kencengin lagi. Iya. Awas. Oke, kemudian kita pasang satu lagi di sana. Cakep nggak sih ini? Atau Cakep, kurang cakep. lebar? Kurang Bisa, lebar. bisa. Kurang lebar atau Gak pas? apa-apa. Terus. Nanti kalau capek nanti bilang ya. Capek tapi aku kuat. Oh, iya. Capek tapi aku tidak menyerah. Asik. Nih, Oh iya. Ini ngaruh. bisa. Ikan. Oke. Mas. Nah, setelah itu kita akan mempelajari tali temali. Bagaimana untuk membuat tiang itu ke belakang. Iya. Gimana Kayak tuh gitu. Kak? Ada Kita cara bisa- nalinya juga nggak sembarangan ya? Ada. Ada caranya. Kita keluarkan tali-tali dulu. Ini tali nggak sama bedanya tali ini sama tali lain apa? Ya, itu jenis tali paracord, di mana satu tali ini dia memiliki kekuatan di atas 200 kilo Oh, ini tuh tali-tali yang sering ada ini nggak sih? buat para layang. Iya, bener ya? Itu dia. Jadi cukup kuat dan itu cukup praktis kita bawa kemana-mana. Nanti karung kita gunakan untuk tempat tidur kita, DJ. Ini biasanya saya menggunakan sistem ini pakai akar, DJ. Oh, pakai akar yang Ya. ada di sini ya? Tapi berhubung di sini adanya kita udah siapkan tali, jadi kita bisa menggunakan tali paracord. Yang penting untuk membuat bivak panggung, yang pertama kenapa kita membuat bivak panggung untuk mengurangi kelembapan dari tanah. Karena biasanya kan dingin tuh. Iya. Nah itu, jadi kita sengaja bikin bivak panggung seperti itu. Salah satu alasannya. Nah ini kita tarik lagi ke sini. Nah ini. Tapi sebenarnya kalau buat bivak-bivak kayak gini lebih baik dekat saluran air apa gimana Kak? Tergantung. Kita
di situ sebagai predator, atau kalau nggak punya skill kita sebagai kita menghindari predator. Karena setiap hewan dia akan membutuhkan air minum. Air, ya. Tapi kalau kita punya skill, ya kita dalam kondisi tersesat, beda ya. Kita ngecamp sama kita punya skill lagi survive. Kalau survive, otomatis kita akan mencari protein. Iya. Dan di situ kita memanfaatkan ketika ada hewan atau yang sumber protein. Kalau menurut aku lewat di situ, ya kita lebih baik menjemput daripada kita nyari, ya enggak? Itu dia. Menjadikan ancaman sebagai makanan. Iya. Oke, kita jatuhkan ke sana biji. Kurang turun enggak? Udah sih? Udah ya? Udah aman. Kurang lebih udah. Baru kita. Oke, kita masukkan ke sini. Terus tarik. Oke. Nah, baru kita ikat di sini. Oke. Bisa buka di mana? Oke. Ya. Kuatkah? Hati-hati. Kuat, Bos. Ini yang nggak kuat. Oke, satu lagi kita kerjanya sana gitu. Oke. Oke, jatuhin ya. Iya. Deng. Portal ditutup. Portal ditutup. Nah, ini di bawah aja. Jadi itu bisa dipotong. Hop. Nah, kita masukkan satu persatu. Satu persatu. Wah. Oke. Masih dengan teknik yang sama ya? Sama. Ini awalnya kakak belajar kayak gini gimana sih? Ya, itu tadi kita belajar. Searching juga nggak di YouTube? Gitu, Enggak, kita belajar yang aku bilang tadi. Saya belajar banyak dari daerah-daerah, bahkan dari pedalaman mana? Ini kan dari nelayan menggunakan teknik seperti ini. Kemudian ada juga yang dari pedalaman daerah lain, itu tekniknya beda-beda semua kayak gitu. Jadi itu cukup menarik. Itu tidak ada di buku-buku. Nah, ini buat penguat. Oke. Kita kencengin satu lagi. Oke, tinggal kita ikat. Pokoknya kita pastiin talinya ini kuat biar dia kokoh, nggak goyang-goyang. Lewat sini. Oke. Ini juga. Iya. Siap, topangin sana. Siap. Tarik ke sini. Oke, bentar. Nih. Oke, siap. Habis itu ke sini. Satu aja. Ini. Terus nih. Iya. Kamu tes. Geser nggak? Tes. Ini tes ke sana. Coba geser. Aman. Oke. Nah, ini tinggal rapiin di sini. Nah, kita pasang satu lagi. Ini kan belum kuat. Iya. Ini enggak waterproof nggak? Waterproof? Iya. Jadi kalau hujan tetap kehujanan. Kan kita harus pakai atasnya atap lagi. Apa tuh? Atapnya nanti pakai flysheet. Oh, pakai flysheet. Satunya lagi. Oh, nanti kita tidur di sini nggak sih? Iya. Oh iya. Emang di mana? Kirain di bawahnya. Ya salah. Kirain di bawahnya kan. Aduh. Coba kamu tes dulu DJ. Bener ya? Bener. Buat ini bisa nggak? Iya. Jumping. Jangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini soalnya belum kuat yang sini. Ya enak sumpah. Ya udah, ayo kita bikin satu lagi. Satunya belum. Udah enak.
kayak di kasur. Kita bikin satunya lagi. Oke, nanti aku tinggal ikat ini sama sini, nambahin satu lagi tengah sama situ. Iya. Biji situ ya. Iya. Gitu. Bentar. Ya, silakan. Nah, ini ikatan terakhir untuk yang sebelah kanan. Kita harus perkuat dan ini tiang penguat di tengahnya. Jadi ada 2 tiang penyangga, satunya buat ngikat ke samping. Seperti itu. Seperti itu. Iya. Kakak kalau selain ke hutan berarti selalu bawa pisau ini ya? Iya, karena kan kita nggak tahu ada apa namanya. Dengan pisau kan kita bisa banyak hal yang bisa kita lakukan, DJ. Iya, tapi ini kayak apa ya? Kecil-kecil memang dia banyak banget manfaatnya. Iya, yang penting kan tajam, Iya, kemudian tajam dibawa-bawa kemana-mana enak. Karena kalau kita naik gunung pun itu kan ada aturannya. Maksimal panjang yang dibawa untuk ke atas itu berapa? Ini kurang lebih berapa nih? Berapa? Itu kurang lebih ya 12-15 cm. Multifungsi soalnya. Betul. Dia kayak Enak. bukan cuma buat tali-tali aja. Betul. Kan, tapi kayak tadi Iya. kita ranting kayak gitu. Iya bisa. Iya betul. Ayo coba silakan. Puas banget sih. Ya, nih ya. Gimana? Kita coba satu ini. Dia kuat. Heeh. Nih buat rebahan nih. Aduh. Iya. Nah itu nanti pakai tas kan Enak itunya. banget, serius. Coba ini. Bismillah ya Allah. Aku ambilin tas kamu, DJ. Langsung dong tulang aku dek. Nih silakan. Nih. Aduh, terima kasih loh. Enak banget ya. Ya Allah. Iya, karena kita di hutan kan belum orang beranggapan pastinya nggak enak, Buat. pastinya kita nggak bisa berkreasi lebih. Tapi di Serius. sini kita bisa membuat sesuatu yang wah nikmat. Aduh. Ini biasanya ada binatang-binatang apa gitu nggak Kak di atas? Biasanya kalau siang mah kakak, tapi jauh. Dan tahu nggak DJ, yang aku lakukan ini? Apa? Ini biasa yang dilakukan oleh masyarakat Tobelo Dalam. Dia berhidup nomaden. Mereka bikin seperti ini. Berpindah-pindah gitu, Ya, mereka membuat tempat tidurnya seperti ini. Dan itu cukup nyaman. Jadi mereka setiap tempat itu mereka buat seperti ini atau mereka bawa dari situ? Mereka bawa ketika nanti dia pindah, di mana musim buah kayak gitu mereka akan pindah dengan menggunakan ya sederhana kayak gini dengan menggunakan ranting-ranting kecil yang batang sudah roboh kayak gitu dimanfaatkan seperti itu. Aduh enak banget. Tapi kalau misalnya zaman dulu pengganti flysheet itu apa sih Kak untuk biar nggak kehujanan gitu ada nggak? Bisa juga, bisa menggunakan daun-daun. Ada daun-daun yang lebar seperti di depan ini kan ada daun-daun yang memiliki permukaan lebar, ini bisa. Tapi karena berhubung kita sudah membawa flysheet, kalau ada yang mudah, kenapa nyari yang susah? Gitu. Iya juga sih. Oke, Ji, kita pasang flysheetnya biar lebih nyaman lagi. Iya. Yap. Nah, sekarang kita pasang flysheetnya, DJ. Unboxing. Kita pasang flysheetnya. Oke. Ini ya. Ya. Lebarnya itu seberapa? Coba. Oh, ini cukup lebar, DJ. Jadi bisa ke samping juga begini. Oke. Ke samping. Gini kan? Nah, betul. Gini bisa ya? Bisa. Iya, betul. Cakep itu. Beda sih, ini lebih pendek. Mana? Ntar cari tiangnya. Nah, kurang lebih di sini ya. Iya. Oke. Tinggal ke sini kita bikinin pasak aja yang kuat ya. Nah. Ini sangat kuat sekali. Oke. Baik. Kita kencangin yang sebelah sana dulu. Oke. Nah, di sini kita bikin bagian flysheetnya tidak terlalu tinggi, kemudian dia lebih lebar dibandingkan tempat tidur kita. Jadi akan kemungkinan kita tidak akan terkena air hujan. Iya, dan lebih hangat ya terasanya. Iya betul, lebih hangat. Gitu.
Nanti kita bisa masak, bikin perapian di depannya. Iya. Aduh, makin nyaman deh. Tapi sebenarnya menurut DJ Betul. kayak Apa DJ? emang di sini kan lebih apa ya? Lebih landai. Lebih landai. Iya. Itu Tapi- nanti akan ini tadi merosot lagi talinya di situ, akan kita ikat lagi. Nah, kalau akar kayak gini bisa nggak sih, Kak? Bisa. Ini biasanya aku juga menggunakan akar ini. Ini cukup kuat. Kuat nggak sih? Kuat. Kuat ya? Coba. Oh iya bener. Nah, ini bisa kuat juga. Ini buat prepare. Ini jadi satu pilihan kalau kita tidak membawa tali seperti ini. Kita bisa menggunakan. Tapi di sini tempatnya apa ya? Kalau menurut kamu gimana, DJ? Di Apanya sini nih, tempat dengan ininya? tempat tidurnya seperti ini. Apa Menurut ya? kamu nyaman nggak? sih. Nyaman. Malah bagusnya buat prewed. Oh iya. Iya. Nah, kemudian atasnya ini dengan menggunakan plastik yang lebih lebar juga Iya, kan, benar, jadi akan benar. lebih terlindungi. Lebih terlindungi. Oke. Dan mendukungnya lagi cuacanya ini nggak hujan kan, Iya, jadi betul, nggak betul. ambiar-ambiar banget lah. Oke. Masih bisa. Nah, kemudian biar nanti airnya nggak genang di tengah, Iya. kita tinggal pasak di tengah-tengahnya. Ini sebenarnya kita bisa ini kan bikin api unggun. Bisa? Boleh kan? Boleh. Nah, itu lebih cakep lagi Oh, sih iya. kayak malam-malam pakai api unggun. Iya, Kayak habis gini ini kita alam-alam akan banget, Pak. bikin api unggun Cakep dengan sih. beberapa teknik Nggak dan kita kebayang. akan masak daging juga. Iya.